Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi. Untuk subtopik korespondensi satu-satu. Ini adalah pertemuan keempat dari materi relasi dan fungsi di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pengertian korespondensi satu-satu. Contoh 1. Pernahkah memperhatikan rumahmu atau rumah-rumah yang lain? Setiap rumah tersebut memiliki alamat yang berbeda-beda ya. Dan setiap alamat itu unik karena hanya dimiliki oleh sebuah rumah dan tidak dimiliki oleh rumah-rumah yang lain. Contoh yang kedua, pernahkah kamu memperhatikan NISN, nomor induk siswa nasionalmu, atau NISN teman-temanmu? Setiap siswa hanya memiliki satu NISN saja. Begitu juga, sebuah nomor NISN hanya dimiliki oleh satu orang siswa saja. Oke, dua contoh tersebut adalah contoh fungsi khusus yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi, korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi, tapi fungsi yang khusus. Jelas ya? Oke, lalu apa bedanya dengan fungsi? Contoh sebuah fungsi yang bukan korespondensi satu-satu. Setiap orang memiliki hanya satu buah tanggal lahir. Namun, sebuah tanggal lahir bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, karena bisa jadi pada tanggal tersebut terjadi beberapa kelahiran. Jelas ya? Jadi, orang terhadap tanggal lahirnya itu fungsi. Tapi tanggal lahir terhadap orang itu bisa juga tidak fungsi ya. Karena apa? Karena bisa juga ada beberapa orang itu lahir pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Jelas ya? Oke. Jadi, koresponden satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus atau fungsi khusus bisa ya, yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya, setiap anggota himpunan B dipetakan oleh tepat satu anggota himpunan A. Jadi, bolak-balik. Jadi, A ke B fungsi, B ke A juga fungsi. Jadi, bisa disebut seperti itu. Nah, kalau kita buat lingkaran ya, bagian-bagiannya, yang lingkaran paling besar adalah relasi. Lingkaran yang kedua adalah fungsi. Jadi fungsi itu bagian dari relasi. Dan lingkaran yang paling dalam adalah korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi. Fungsi adalah bagian dari relasi. Jelas ya? Oke, sekarang ciri dan contoh korespondensi satu-satu. Sebuah fungsi A ke B dikatakan korespondensi satu-satu jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota A harus mempunyai tepat satu pasangan. Semua anggota B harus mempunyai tepat satu pasangan juga. Jadi A tepat satu pasangan, B tepat satu pasangan, dan semuanya ya harus semuanya. Atau biasanya paling enak itu adalah banyak anggota A pasti sama dengan banyak anggota B. Itu akibatnya. Oke. Contoh, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ada himpunan A beranggotakan 4, himpunan B beranggotakan dengan 3. Ini jelas tidak ya, karena banyak anggotanya berbeda ya. Ini jelas. Kalau yang ini C anggotanya 4, D anggotanya 4 juga. Ini bisa memungkinkan ya, dibentuk seperti ini. Atau yang E sama F. E anggotanya 4, F juga 4, dibentuk seperti ini. Nah, dari tiga relasi ini atau tiga fungsi ini, manakah yang merupakan korespondensi satu berdasarkan dari ciri-ciri ini? Kalau yang ini jelas tidak ya. Kenapa? Karena banyaknya anggota A 4, banyak anggota B 3 berbeda. Berarti jelas bukan. Yang ini banyak anggota C sama D sama. Nah, tapi yang ini merupakan fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena D ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Tidak boleh. Ya, berarti ini bukan. Kalau yang ini punya punya pasangan semuanya dan masing-masing pasangan satu, begitu juga dengan F. Berarti dia adalah korespondensi satu-satu. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Ada seperti ini.
Ada juga seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke, sekarang kita teliti. Syaratnya A punya satu pasangan, B punya satu pasangan, dan semuanya ya. 1A, 2B, 3C, 4A. Loh, A-nya yang miliknya himpunan B punya dua pasangan, yaitu ke-4 dan ke-1. Berarti ini bukan. 1A, 2C, 3B, 4D. 1A ini kita lihat 1, 2, 3, 4 gak ada yang sama. AC, BD gak ada yang sama. Berarti dia KSS. Korespon 1, 1. Kalau yang ini 1A, 2B, 3C, 1D. Oh, ini jelas tidak fungsi juga ya. Karena satunya punya pasangan A dengan A, juga punya pasangan di D. Berarti ini bukan. Jelas? Oke, kalau dalam diagram kartesius seperti apa? Ada seperti ini. Ada seperti ini, ada yang seperti ini. Oke. Mana yang korespon satu? Kita lihat. Kalau ini kita berikan titik, bentuknya seperti ini. Nah, dihubungkan seperti ini. Kalau yang ini dikasih tanda titik, bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan yang ketiga diberi titik-titik dibentuk seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini. Misalkan ini A ya, ini A, B, C, D, E. Ini misalkan F. A dipasangkan dengan F, B dipasangkan dengan F, C dipasangkan dengan F, D dengan F, E dengan F. Jelas bukan ya, karena pasangannya dengan F saja. Karena F berarti punya pasangan 5 ya. A, B, C, D, E. Berarti ini bukan. Kalau ini semua pasangannya berbeda-beda. Ya, ini berbeda titik, berbeda titik, berbeda titik. Oh, berarti ini korespondensi satu-satu. Bagaimana dengan yang ini? Nah, seperti ini cukup diwakil dengan kalau ada satu yang tidak memenuhi, maka dia bukan. Nah, ini ternyata ada satu yang tidak memenuhi ya. Di titik ini, misalkan ini adalah A, B, C, D, E, ini F, G. A dengan G, terus E juga dengan G. Berarti kan G punya pasangan dua, yaitu A sama E. Oh, berarti dia bukan. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba menghitung banyak koresponden satu-satu yang mungkin. Nah, kita berikan banyak anggota A, banyak anggota B, koresponden satu-satu, dan banyak koresponden satu-satu. Oke, banyak anggota A sama B mesti sama ya, 1 sama 1. Maka kemungkinannya relasinya adalah seperti ini. Ya, ada yang lain? Tidak ada. Karena syaratnya kan semuanya punya pasangan, begitu juga yang B juga semuanya punya pasangan dan harus 1. Kalau anggotanya 2 sama 2 atau 2, maka yang terjadi adalah bisa seperti ini atau bisa silang seperti ini. Ya, ada yang lain? Tidak ada. Berarti cuma ada 2. Bagaimana kalau anggotanya ada 3? Maka ada beberapa kemungkinan seperti ini ya. Misalkan dia mendatar seperti ini semuanya. Terus yang kedua misalkan ada yang silang. Atau seperti ini. Jadi dibuat silang seperti ini. Atau juga ke bawah seperti ini. Kita lihat semua kemungkinannya. Dan ini adalah 6. Bagaimana kalau dengan 4? Ya. Nah, kalau banyak gini biasanya bisa kita simbolkan, kita pakai misalkan posisi tujuan itu adalah 1 2 3 4, ini bisa kita pakai 1 2 3 4, kita yang kita kombinasikan satunya tetap, terus 2 3 4-nya kita atur. Jadi satunya kita tetapkan, yang lainnya diatur kayak gini. Seperti ini satunya tetap. Jadi nanti ada terbentuk 6. Nah, terus nanti duanya ditaruh di posisi 1. Seperti ini. Terus yang lainnya kita atur. Jadi duanya di posisi 1 semuanya ya. Ada 6 juga. Nah, ini duanya di posisi ke 1. Sekarang tiganya yang di posisi 1. Ada 6 juga nanti. Ya, tiganya di posisi 1. Ada 3 seperti ini. Ada 6 juga.
Jadi nanti setelah itu 4-nya yang kita taruh posisi 1 ini seperti ini. Nah, 4-nya kita taruh posisi 1, ada 6 juga. Sehingga nanti terbentuk 24 korespondensi 1-1. Nah, sekarang kita nyari polanya. Polanya seperti apa? Ini kan jelas sama ya. Ya. Nah, polanya 1 kok bisa 1, 2 dapat 2, 3 dapat 6, 4 dapat 24. Caranya gimana? Apakah dikali? Apakah ditambah? Apakah dikurangi? Atau dipangkat? Oh, ternyata kalau kita teliti, ternyata 1 itu diperoleh dari 1 ya. 2 diperoleh dari 2 kali 1. 6 diperoleh dari 3 kali 2 kali 1. 24 diperoleh dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa ditulis dengan 4 faktorial ya. Tanda seru ini 4 faktorial. Artinya 4 dikalikan ke bawah sampai angka 1. Ini berarti 3 faktorial. Ini berarti 2 faktorial, yang ini 1 faktorial. Sehingga bisa disimpulkan banyak korespondensi 1 untuk banyak anggotanya n, maka dia adalah n faktorial. Jadi kalau misalkan 5, ya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau anggotanya 10 ya 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai kali 1. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan info-info atau materi-materi berikutnya di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.